Ya, silakan. Masalah akhirat. Kadang-kadang kita di apa namanya, sebagian para dai itu menakut-nakuti kita dengan neraka, surga dan neraka. Padahal di dalam Al-Quran ada kan dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau apa namanya, kalau ini selalu dihantui kita, akhirnya kita takut mati. Padahal Nabi sendiri menekankan ingat kematian dalam satu hari itu berapa kali itu ada Nabi. Tapi kalau artinya sebagian mubalik kita menakut-nakuti kita dengan neraka, bagaimana nanti siksa kubur apa dan sebagainya, akhirnya apa namanya, ada ketakutan untuk mati. Padahal ada tadi itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa namanya, akhirat itu jauh lebih bagus daripada dunia. Nah, ini barangkali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ingin bertanya Pak Ustaz. Di sini susunan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi orang yang bertakwa itu sebelumnya harus beriman dulu kah? Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada hadis barangkali itu atau ya barangkali ada hadis itu saya lupa. Itu yang mengatakan bahwa derajat seseorang di surga itu ditentukan oleh yang tadi saya ingat, yang tadi kita bilang bacaan Quran, bahwa derajat orang di surga itu ditentukan oleh bacaan Qurannya. Jadi sejauh mana, ya mungkin itu tadi hafalannya misalnya. Jadi setinggi itu pula tingkatannya di surga. Jadi kalau begini, apakah bisa disimpulkan bahwa hanya misalnya yang hafal saja 30 juz misalnya yang paling tinggi, semakin rendah misalnya dari apakah tidak ada pengaruhnya misalnya amalan lain, misalnya sedekah atau apa begitu? Apakah memang tingkatan di surga itu hanya ditentukan oleh bacaan Quran atau ada mungkin referensi lain? Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana Ustaz katakan tadi bahwa waktu satu nikmat penting ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini dibagi 3 waktu. Past tense yang lalu, present sekarang, dan future akan datang. Sementara dalam bahasa Arab hanya 2 kan, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi ini saya hanya melihat dari visi orang Inggris. Present itu sama dengan hadiah. Jadi memang perlu kita memanfaatkan masa sekarang ini untuk masa akan datang dan merefleksi masa lalu untuk perbaikan yang datang. Ya ini jadi cara pandang orang Inggris. Makanya mereka itu sangat menghargai waktu. Karena itu nikmat, present, hadiah. Sama artinya. Iya, itu saja Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya singkat saja Ustaz. Jadi biasa kita itu kan orang-orang beriman, tapi terkadang kita tidak jujur terhadap keimanan kita. Misalnya tadi masalah kematian, ya, masalah rezeki, ya. Terkadang kita cuma misalnya sudah di PHK, tidak ada kerja terus. Gitu. Tidak jujur lah terhadap keimanan kita itu. Itu bagaimana trik-triknya itu supaya kita yang beriman ini jujur terhadap keimanan kita bahwa kematian itu sudah pasti, tidak boleh ditakuti. Terus kita takut, artinya tidak jujur. Rezeki itu kan tanpa biasa kita tidak tahu di mana rezeki, tapi rezeki tahu, tidak pernah salah bagi itu Allah. Tapi kenapa kita masih terkadang tidak jujur terhadap keimanan kita sendiri? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon izin melanjutkan dan menanggapi pada sesi kita saling berbagi, saling sharing. Dan kami mungkin menanggapi secara berurutan. Yang pertama mengenai sebagian mubalik, dai yang
kelihatannya menakut-nakuti kita dengan kehidupan akhirat, dengan banyak menyebut tentang neraka dan siksaan-siksaan dan azab yang pedih di dalamnya. Dan bahkan walau alam kalau kita ikuti berita di negara kita beberapa bulan terakhir kalau tidak salah ada film siksa neraka. Dan kabarnya konon sebagian orang-orang ada yang bertobat dengan melihat film itu. Kemudian dan ini juga fenomena kami dengar bahwa ada ustadz yang bahkan mungkin saking seringnya dia membahas tentang neraka digelari sama jemaahnya ustadz neraka. Sehingga memang perlu ada keseimbangan. Sementara kalian dirasakan oleh sebagian kita mungkin takut padahal Allah sudah sebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih baik daripada dunia kehidupan akhirat. Ketika disampaikan tentang neraka maka kita seolah-olah takut, padahal itu adalah yang baik tentunya. Perlu kita pahami, mohon izin bapak-bapak orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan juga dalam ayat yang lain wal akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal, ini adalah motivasi dan diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman tentunya. Itu lebih baik. Adapun orang yang tidak beriman maka pasti tidak baik. Akhirat itu dia akan takut seperti itu. Kemudian adanya penyebutan tentang neraka di dalam Al-Quran, khususnya mungkin ayat-ayat yang sering kita dengar di juz 30 yang kebanyakannya surah Makkiyah. Seperti yang kita ketahui bahwa dakwah Nabi SAW pada fase Mekah memang fokus pada pembangunan akidah, fondasi, dan kurang masalah-masalah ibadah. Belum disyariatkan sholat, belum puasa, haji, dan seterusnya. Tapi memang akidahnya dulu dimantapkan. Dan ini diantara metode dakwah yang perlu dicontoh dari Nabi SAW. Artinya kalau kita perhatikan juz-juz 30 luar biasa. Banyak sekali bercerita tentang neraka dan surga. Dalam surah Al-Ghasyiyah misalnya diawali dengan orang-orang yang celaka, kemudian setelah itu nikmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya diantara metode dakwah memang adalah targhib dan tarhib. Targhib memotivasi orang, dijanjikan surga dan seterusnya, dan juga tidak boleh juga motivasi terus. Mesti ada tarhib untuk menakut-nakuti, dalam tanda petik, bukan untuk membuat orang lari dari kehidupan nyata dan seterusnya, tapi dalam rangka metode yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memang ada kekeliruan ketika ada ketimpangan di antara salah satunya. Terlalu banyak tentang nerakanya. Jadi bagi kita tentunya para dai melihat kondisi yang mana bisa kita maksimalkan, yang mana bisa lebih dominan, dan tentunya dengan keseimbangan motivasi untuk melakukan amal soleh dengan janji surga, serta juga tidak mengapa kita sampaikan tentang akibat dari dosa dan maksiat. Karena ketakwaan bukan hanya mengerjakan perintah, tapi juga meninggalkan larangan. Sehingga memang perlu ada keseimbangan dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sebutkan tadi, dan ini sangat banyak, bukan cuma ini, tentang seruan Allah Subhanahu wa taala menyeru wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak salah ingat, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa ketika dibacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik pendengaran kita. Ini kata beliau, sahabat. Kenapa? Karena setelah panggilan itu pasti ada hal yang penting untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah perintah untuk dilakukan atau larangan untuk ditinggalkan. Nah, ayat yang kita sebutkan ternyata perintah untuk bertakwa, dan ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa orang-orang beriman ini memiliki tempat yang spesial, diseru, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta untuk bertakwa. Dan dari sini pula kita mengambil pelajaran bahwa orang yang sudah
ya beriman, ya karena kadang-kadang kita menyambung tadi yang terakhir disebutkan kita dusta dengan keimanan kita, sehingga perlu diingatkan kembali orang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena jangan sampai kita larut dan merasa ternyata dan kita bangga di apa namanya datang penyakit ujub, bangga dengan keimanan, akhirnya kita bahkan justru lalai, sehingga kita diajak ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diingatkan tentang ketakwaan ya dalam surah Al-Ahzab di ayat pertama, ya ayuhan nabi ittaqillah, ya ayuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqina, ya wahai nabi bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekelas nabi juga diminta untuk kembali melihat ketakwaannya, maka apatah lagi kita orang-orang yang beriman, dan juga manusia secara umum ya, manusia secara umum ya, ayuhan nas ittaqu rabbakum, banyak juga ayat-ayat yang seperti itu. Kemudian iya, yang kami pahami dari hadis itu Iqra warattil ya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takrauha, ya, kurang lebih lafaz hadisnya seperti itu dari Nabi SAW, bahwa bacalah Al-Quran dan tartilkanlah, karena sesungguhnya tempatmu nanti di surga ya di akhirat adalah tergantung ayat terakhir yang dibaca. Ulama kita ketika menjelaskan hadis ini ya, seingat kami wallahu alam, mereka memiliki banyak-banyak interpretasi ya, dalam menjelaskan ayat ini. Ada beberapa penafsiran yang disebutkan, di antaranya adalah bahwa maksudnya kedudukan kita nanti tergantung ayat terakhir yang kita baca, adalah motivasi untuk banyak membaca Al-Quran terus menerus ya, karena kita juga tidak tahu ya maksudnya akhir ayat yang mana ini ayat ya, apakah di awal-awal Al-Quran, kita tidak tahu ya, apa maksudnya, sehingga hadis-hadis yang seperti itu hanya mengandung motivasi untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan memang mengenai orang yang hafal Quran sama tidak hafal Quran memang beda keutamaannya. Masing-masing memiliki keutamaan, dan itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dan keadilannya itu pula harus dibedakan karena memang beda keadaannya. Ya, semuanya mendapat keutamaan, tapi keutamaan yang didapatkan itu berbeda-beda. Kemudian mengenai waktu ya, dalam bahasa Inggris, masya Allah ini ilmu baru juga yang kami dengar ya, memiliki 3 bagian. Demikian pula dalam bahasa Arab ya, lampau yang sementara terjadi, hadiah ya, present dipersembahkan, dan yang akan datang. Kemudian yang terakhir mohon izin dari Bapak tadi mengenai keimanan kita yang kadang-kadang kita tidak jujur dengan keimanan kita. Bisa dilanjut? Lanjut saja. Iya. Terakhir, karena memang keimanan kita perlu diuji. Dalam surah Al-Ankabut, ya, di ayat-ayat pertama, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan saya beriman dan mereka tidak diuji? Jadi pasti diuji. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami betul-betul telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, fala ya'lamannallahu alladziina amanu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui orang yang imannya jujur dan mengetahui orang yang imannya dusta. Ya, sehingga ketika kita mendapat indikasi ya ada tanda-tanda keimanan kita sepertinya ada dusta dalam iman kita, misalnya ketika di PHK atau sudah pensiun, kita khawatir dengan rezeki kita, maka kita khawatir ya yang sampai kita terjatuh dalam kekufuran karena takut akan kemiskinan, ya kita akan menggores keimanan kita. Maka perlu kita ketahui ya bahwa rasa takut itu hadirin ya, mohon izin saling mengingatkan, rasa takut itu adalah rasa yang manusiawi yang ada pada setiap diri orang. Ya. Takut miskin, takut mati adalah hal yang manusiawi. Maksudnya hal yang dimaklumi dalam syariat kita.
ya, takut sama ular, hewan tertentu, hewan buas adalah sesuatu yang manusiawi, ya, tidak tercela sepenuhnya. Ya, akan tetapi yang perlu kita selalu hadirkan bahwa kita takut miskin, ya, atau takut mati itu dilandasi karena memang manusiawi. Ya, misalnya orang naik kapal takut tenggelam itu manusiawi. Tapi bukan berarti kita tidak apa namanya karena ketakutan itu mengalahkan keimanan kita. Ya, tetap kita berlayar, berkendara. Ada orang tidak mau haji, ya, ada teman kami fobia ketinggian. Takut, wah, subhanallah. Iya. Dan ternyata itu betul-betul ada. Ya, seperti itu, ya, wallahu alam. Dan seperti ini selalu kita muhasabah mengingatkan bahwa yang paling indah adalah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk merefresh, ya, menyegarkan kembali keimanan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada yang luput dari kami atau ada kesalahan-kesalahan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, sangat senang bisa sharing dengan para orang tua kami yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini.